meratapi kesedihan ibu di makam gitu. Berat banget. Karena ibuku tuh sosok yang namanya ibu-ibu cerewet itu pasti ya. Tapi nggak ada ibu yang cerewetnya tuh buat keburukan anak, nggak ada. Pasti untuk kebaikan anak. Dia tuh penyayang, tanggung jawab, pekerja keras. Bayangin kalau kita kehilangan sosok yang seperti itu gimana? Berat banget, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di Titik Balik, sebuah program di mana kita menggali kisah-kisah inspiratif dari mereka yang telah menghadapi masa-masa sulit setelah kehilangan sosok ibunya dan menemukan jalan untuk bangkit kembali. Hari ini kita akan mendengar cerita-cerita yang pastinya akan sangat menyentuh sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Cerita dari narasumber yang telah kehilangan ibu tercintanya. Siapkan diri kalian untuk memulai perjalanan emosional penuh pelajaran hidup dan kekuatan hati. Bersama saya, Ali Tahir. Mari kita sambut Mbak Aru. Assalamualaikum Mbak Aru. Waalaikumsalam. Mas Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas gimana? Alhamdulillah sehat. Mbak Aru, boleh Mbak Aru dipersilakan memperkenalkan diri ya kepada teman-teman semua. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Nyai Hairunisa. Sapaan akrabnya itu di rumah dipanggil Arum. Sekarang usiaku udah 26 tahun, udah memiliki suami dan 1 bayi yang masih berusia 7 bulan. Mungkin itu aja. Oh, berarti udah menikah ya? Udah menikah. Dan alhamdulillah sudah punya momongan ya? Alhamdulillah sudah punya momongan. Oke, Mbak Aru bisa diceritakan bagaimana momen terakhir Mbak Aru bersama ibu tercinta? Kalau udah ngomongin ibu ya, momen terakhir itu sebenarnya udah mulai berat. Langsung ke momen terakhir. Momen terakhir itu kami pas banget di Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Pada hari puasa terakhir di 30 Ramadan itu, saya sama kakak saya pamit tuh sama ibu. Ibu saya tuh emang sebelumnya saya mau kasih tahu kalau ibu saya tuh pasien kanker payudara. Udah dari tahun 2019 itu ketahuannya. Ketahuannya itu pun udah kayak stadium 2. Karena mungkin dari backgroundnya yang orang tua nggak mau cerita ke anak penyakitnya gitu. Jadi ibu saya tuh udah pasien kanker dan sedang menjalani masa kemoterapi saat itu. Tapi di puasa itu kondisinya udah lumayan membaik, stabil. Saat di puasa terakhir, kami pamit pagi mau ikut acara kegiatan sosial salah satu lembaga yang lumayan besar di Indonesia gitu kan. Bagi-bagi bantuan lebaran gitu. Memang ke tempat yang kayak sudah pelosok, susah sinyal gitu kan. Jadi kami pamit pagi itu dan ibu dalam keadaan yang alhamdulillah sebenarnya sehat, baik gitu kan. Kayak ditinggalin tuh sebelum pas pergi dia cuma bilang, Arum katanya mau masakin pindang tulang katanya gitu. Ibu tuh kan emang udah nggak puasa tuh karena kan memang kondisinya. Terus dia bilang, oh iya belum dibeli kata saya begitu kan. Nanti dibeliin sama kakak yang tinggal di rumah dimasakin gitu. Oh iya dah katanya kalau mau pergi ya udah hati-hati. Kami pergi gitu kan fokus dari pagi sampai siang. Ya nggak kepikiran bakalan terjadi apa-apa tuh nggak sama sekali. Karena ibu dalam keadaan yang alhamdulillah saat itu sehat gitu kan, kayak hari-hari biasanya. Walaupun kondisi kemonya waktu itu berjalan, tapi fisiknya sehat? Fisiknya alhamdulillah sehat. Berarti waktu itu menjalani kemo, ya, sedang menjalani kemo ya? Tapi sudah masuk sesi kedua, jadi kalau dalam dunia kanker itu pengobatannya ada beberapa sesi kemo. Kalau sesi 1 itu sekitar 6 kali sampai 8 kali kemo selesai. Sesi keduanya? Iya.
itu mereka off kemo, dinyatakan sembuh. Tapi kemarin memang kondisi ibu agak berat, jadi ibu lagi lanjut ke sesi keduanya. 6 kali lagi. 6 kali lagi, sekitar 6 kali lagi. Jadi kami pamit, terus kan sibuk lah untuk bagi-bagikan yang bantuan lebaran, terus pulang. Bukan pulang ke tempat titik kumpul yang awal yang ada sinyal, udah ngecek handphone tuh udah banyak banget panggilan tak terjawab, sama pesan kakak ibu dilarikan ke rumah sakit gitu. Allah. Itu sore kami hujan deras banget kan kak, hujan deras tuh. Udahlah kata kakakku ya, kita langsung aja ke rumah sakit karena kayak nggak tahu pikiran tuh udah kemana-mana. Karena kakakku sempat bilang, ibu kayaknya ngedrop banget gitu. Udah kami hujan deras, basah kuyup, langsung masuk ke UGD. Masuk ke UGD, ibu tuh sadar, cuma kayak ngeliatin, kayak lemas gitu aja gitu kan. Udah kami tinggal menunggu pindah ke ruangan, itu sempat pulang dulu, ganti pakaian gitu kan. Pulang lagi udah tuh maghrib ke rumah sakit, udah ke ruang rawat inap. Ruang rawat inap, aku ini kan anak bontot tuh. Aku 6 bersaudara, aku anak bontot, pasti kan deket ya sama ibu, deket banget sama ibu. Terus aku cuma bilang sama ibuku, kayak njailin dia aja sih, yang namanya anak bontot kan pasti suka bercandaan. Aku bilang, Bu, besok tuh lebaran Bu, masa kita di rumah sakit, ngomongnya gitu kan. Terus ibu cuma bilang, besok pulang kok, kata ibu gitu kan. Pulang ya, kata aku gitu kan. Orang besok lebaran udah beli baju baru gitu. Terus ibu bilang, besok pulang. Tapi ternyata memang pulangnya ya dia ke tempat yang lebih baik lah. Aku sih berharapnya ibu ke tempat yang lebih baik. Itu saat-saat terakhir. Dibayangkan di saat hari takbiran, hari kemenangan, ya orang-orang berkumpul keluarga, senang-senang gitu kan. Di saat orang-orang merayakan hari kemenangan mungkin dengan memakai baju barunya, saling bermaaf-maafan, menikmati banyak hidangan gitu kan. Foto keluarga dan segala macam, kami hanya di rumah sakit melihat masa kritis ibu. Saya yang anak bontot saat itu cuma ikut baring di kasurnya dia. Ibu tuh berpulang di umur dia di 60 tahun. Sedangkan ayah itu kan saat itu sudah 68 tahun. Ayah tuh udah kayak bilang, nggak lama lagi Ibu Muni. Paling lama mungkin jam 10, jam 11. Ayah udah ngomong kayak gitu dari pagi. Kayak mungkin karena ayah udah sering gitu kan bersama melihat orang yang berpulang, mungkin udah tahu ya tanda-tandanya gitu kan. Itu saat itu kondisi terakhir bersama ibu, aku tuh baring di dia. Dia tuh pokoknya maunya duduk, nempel gitu kan. Terus aku pakai gamis saat itu, gamisku itu ditariknya, diselimutin dia ke badannya, dingin katanya. Sampai ayahku bilang, jangan gitu, itu kan baju anaknya kok ditarik-tarik. Dia kalau lagi nggak mau ngerespon, dia nggak ngerespon, diam. Tapi lagi nanti kalau lagi nggak mau ngerespon, dia lagi mau dia ngomong gitu kan. Lebaran hari ini, iya Bu, lebaran hari ini. Terus diam aja. Itu momen-momen terakhir. Itu jam berapa waktu itu? Ibu pergi itu sekitar jam 11 lewat dikit emang. Berarti pas di hari Raya Idul Fitri? Di hari Raya Idul Fitri. Allah. Di 2021, 13 Mei 2021. Di hari Raya. Oke. Jadi itu momen-momen terakhir ya yang kamu rasain bersama ibu. Nah sekarang Mbak Aru, bagaimana perasaan Mbak Aru saat mengingat momen terakhir ya? Ini mungkin berat banget ya buat Mbak Aru. Di saat mungkin orang merayakan Idul Fitri sama ibu. Karena waktu itu juga kondisinya kan Mbak Aru pikir ibu dalam keadaan sehat, nggak ada firasat. Ya nggak ada. Waktu Mbak Aru pergi kegiatan sosial itu kondisinya sehat ya. Terus tiba-tiba dapat telepon dari keluarga, ibu dilarikan ke rumah sakit ya. Itu gimana tuh perasaan yang Mbak Aru rasakan? Karena kan sebelumnya mungkin Mbak Aru pikir alhamdulillah ibu ada kemajuan nih hasil kemo ya kan ya.
Setelah itu, setelah nggak ada ibu tuh bener-bener berat banget. Aku ini kan backgroundku ini kuliahnya jauh ya Mas ya. Aku kuliahnya itu di Nusa Tenggara Barat. Aku ngerantau selama 4 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu. Begitu lulus SMA baru Iya, merantau untuk kuliah ya? Itu pulang 2016, 2017 itu cuma sekali. 17, 18 cuma sekali, dan itu pun pulang cuma sebentar-sebentar doang gitu kan. Jadi kayak ngumpulin rasa rindu selama 4 tahun. Itu pengennya tuh kan kita tamat kuliah, pengen cari kerjaan, mapan, pengen nyenengin orang tua. Itu tujuannya kan. Dan dari 2020 akhir sampai ke 2021 Mei itu kan nggak begitu jauh ya Mas. Jadi kan kayak masih kurang puas gitu sama ibu. Kayak masih kurang puas nyenengin ibu, tapi ibu udah nggak ada, itu pasti berat banget. Dan yang bikin lebih berat lagi, itu karena dia udah nggak ada tuh di hari raya. Di hari Idul Fitri. Bayangkan di setiap, udah 3 tahun Idul Fitri ini, di setiap mendengar takbir gitu rasanya kayak, ya Allah, nggak bisa nikmatin gitu. Kayak seharusnya ini hari kayak kemenangan orang-orang Islam gitu kan, bersuka cita, tapi kayak merasa kurang. Seharusnya emang nggak boleh begitu ya. Tapi kayak kalau udah merasain kehilangan, yang kayak gitu pokoknya merasa berat, merasa ada yang kurang, merasa kayak biasanya ibu setiap Lebaran itu ibu tuh selalu mengistimewakan Ramadan dan Lebaran itu selalu. Allah. Kalau masak kue dari 2 minggu sebelum Lebaran gitu selalu untuk nyenengin anak-anaknya, untuk nyenengin tamu-tamunya yang datang gitu kan. Terus kayak sekarang nggak ada lagi loh ibu gitu. Nggak ada lagi sosok cahaya di rumah ya. Nggak ada lagi. Kita nggak ada lagi waktu kayak biasanya kan Ramadan, memasuki Ramadan, orang yang pertama kali kita mohon maaf ya ke ibu, ke ayah. Sekarang nggak ada lagi. Malam takbiran biasanya kita saling bermaafan dulu, ini udah nggak ada. Ya pasti berat. Cahaya itu udah hilang. Nggak ada. Oke, baru. Bagaimana kondisi ibu saat terakhir kali ya Mbak Aru menemani sosok ibunda di saat terakhirnya? Hitungannya mungkin bisa dihitung dari yang 2020 akhir ya Mas. Itu saat pulang dari ngerantau, itu aku sempat, sebenarnya aku tuh 2020 tuh udah jadi mahasiswa magang di salah satu BUMN. Udah lumayan berpenghasilan gitu kan. Tapi ibu bilang, pulang ya Rum ya, kerja di sini aja lah, jangan jauh-jauh kata ibu. Apa nggak bisa kerja kalau di sini kata ibu gitu kan. Itu permintaan ibu itu ya? Itu permintaan ibu. Udah kata Rum kan, kata aku nggak usah khawatir bu, bisa kok pulang. Aku pulang, ya udah pulang ke rumah. Itu aku sempat nganggur dulu kan, sampai dari Oktober aku berarti pulang. Mbak Aru langsung mengiyakan permintaan ibu, Iya, langsung pulang ke rumah dan meninggalkan pekerjaan yang lama. Resign dulu kan, karena kan memang waktu itu masih kontrak, tapi karena baik banget pimpinan cabang di sana sampai bilang pintu ini terbuka selalu kok buat Nyayu gitu. Tapi ya udah, karena kayak kita mikirin orang tua gitu kan, permintaan orang tua kita pikirin, jadi pulang. Aku sempat nganggur dan ya dagang online. Sembari ikut menemani ibu. Jadi ibu itu udah dalam kondisi udah kemo. Sakit ya. Udah sakit kan. Jadi ibu harus ditemani terus untuk kemoterapi per 1 bulan itu 2 kali. 2 kali, kadang 1 kali gitu kan, tergantung jadwal dokternya. Kemonya itu kami melewati perjalanan 2 jam. Jadi kabupatenku itu termasuk kecil. Jadi nggak ada alat kemo, kami harus ke provinsi. Mohon maaf, daerah mana baru? Di Kepahyang. Kepahyang itu Bengkulu. Bengkulu. Iya. Nah, jadi kalau mau kemo itu harus ke kota ya, harus ke besar provinsi. Ya. Jadi ikut aku bareng kakakku 1 dan ayahku. Karena kalau di ruangan kemo nggak bisa kalau misalnya kita masih yang masa subur, itu nggak boleh. Karena katanya kalau di ruangan kemo nanti yang keluar ada efek radiasi segala macam. Jadi nanti ayah di sana. Dan kondisi ayahku itu juga udah stroke. Allah. Jadi kayak berat banget gitu. Ayahku tuh udah stroke ringan juga gitu. Tapi udah bisa jalan sih, alhamdulillah. Dan ayah tetap nemenin ibu ya? Tetap sesekali. Saat ayahku udah kondisinya, tapi ayah memang nggak bisa terlalu kayak jalan lama, jauh nggak bisa. Tapi kalau duduk nemenin itu bisa. Jadi kondisinya itu akhir-akhir dari 2020
2021 itu aku nemenin ibu sama kakakku bolak-balik ke Payang Bengkulu buat kemo. Kemoterapi biasanya tuh kami pergi pagi dari Kepayang tuh naik travel. Terus nanti di Bengkulu ayah udah sampai ruangan, biasanya aku cari barang dagangan. Jadi aku kan jualannya barang-barang keperluan kayak jilbab gitu-gitu, baju-baju gitu kan. Aku cari barang dagangan sama kakakku. Nanti kami udah itu terus pulang lagi ke rumah sakit, nanti baru pulang sore. Ibuku tuh kalau udah kemo itu udah kayak orang kalau udah kemo tuh langsung kayak tembem-tembem gitu loh, Mas. Oh iya. Jadi kayak langsung bugar kayak orang obat sakit kemonya dia, ya. langsung kayak segar gitu. Nanti dia kalau udah kemo seminggu tuh dia fit banget badannya. Tapi kalau udah itu nanti nggak drop lagi, makin kurus lagi kayak ngempes lagi badannya, kurus lagi. Jadi aku lebih sering. Terus alhamdulillah di Januari aku udah mulai dapat kerjaan lagi. Ibu seneng banget itu. Masya Allah. Itu berkat doa ibu ya. Iya. Jadi walaupun kehilangan pekerjaan sebelumnya, karena permintaan ibu ya, Mbak Arum pindah ke tempat tinggal ibu untuk menemani ibu berobat. Allah ganti langsung ya. Iya. Masya Allah. Nah, gimana Mbak Arum ya menghadapi hari pertama setelah ibu tiada? Hari pertama yang itu baru lebaran kedua. Kayak semalaman itu aku itu 6 saudara ya Mas, banyak. Jadi kumpul semalaman kayak kurang susah tidur wajar. Subuh bangun sholat gitu kan, berat banget. Masih nggak percaya ya? Iya, kayak ih beneran ibu udah nggak ada gitu, kayak apa iya sih gitu kan, maksudnya nggak percaya. Ya mungkin tahun lalu hari pertama, kedua, tiga lebaran tuh selalu sama ibu. Biasanya tuh kan subuh-subuh tuh kan kalau udah lebaran tuh ya langsung mandi, yang biasanya mandi siang, bangun siang tuh kan kalau hari raya kita pasti excited banget ya, bangun pagi, mandi, pakai baju baru gitu. Itu berat banget. Ayahku yang nggak nangis di hari pertama, nahan nangis. Subuh itu dia baca Yasin, dengar dia baca Yasin sambil kayak, aku nggak pernah dengar ayahku nangis sebegitunya Mas. Ayahku nangis. Jadi kayak makin berat loh menjalani. Pagi itu kami langsung ke makam lagi, kayak kurang gitu. Jadi pagi itu pokoknya aku ingat banget, orang-orang masih banyak yang takziah. Aku sama kakakku, sama keponakanku juga, kami ke makam lagi. Masih kayak, Karena rindu banget ya. kayak udah di sini Bu, kayak gitu. Nah, di saat di makam itu, apa yang Mbak Arum dan keluarga dan ayah rasakan? Berat banget Mas. Sampai kayak, jangankan kami ya, adiknya ibuku aja sampai pingsan di makam. Kami cuma harus menahan dong. Kasihan ibu juga kalau misalnya kami terlalu meratapi kesedihan ibu di makam gitu. Berat banget. Karena ibuku tuh sosok yang namanya ibu-ibu cerewet itu pasti ya. Tapi nggak ada ibu yang cerewetnya tuh buat keburukan anak, nggak ada. Pasti untuk kebaikan anak. Dia tuh penyayang, tanggung jawab, bekerja keras. Bayangin kalau kita kehilangan sosok yang seperti itu gimana? Berat banget Mas. Masya Allah ya. Sosok ibu merupakan cahaya di rumah, ya, malaikat, ya. Nah, Mbak Arum, apa yang memotivasi Mbak Arum, ya, yang memberikan Mbak Arum kekuatan untuk melanjutkan hidup setelah kepergian ibu? Lagi-lagi yang membuat hancur itu kepergian ibu, tetapi yang membuat bangkit juga ibu. Allah. Kenapa bangkit? Karena ibu, karena teringat pesan-pesan ibu. Aku ini anak bontotnya perempuan, pasti deket ya sama ibu. Hampir tiap hari walaupun ngerantau tuh nelpon. Ibuku tuh kan gaptek ya Mas ya, orang zaman dulu kalau chat itu kan hurufnya caps lock semua, gede semua, nggak pakai tanda tanya, nggak pakai tanda baca lah, pokoknya blast aja kalau chat kan. Kami tuh sering komunikasi, teleponan gitu kan. Ibuku ini backgroundnya buruh pabrik Mas. Jadi
tukang petik teh, perkebunan teh. Jadi perkebunan teh di Kepayang itu sama kayak di Bogor. Gitu. Ibuku tuh buruh pabrik, dia merasa pekerjaannya tuh berat loh. Bawa beban puluhan kilo, jalan menusuk kita ke kebun teh liburan, dia kerja. Bawa beban, guntingin pucuknya gitu kan. Hujan, itu dari baru panas. kecil itu ibu Dari saya umur 3 bekerja. tahun. Allah. Seberjuang itu. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Biar anak-anaknya bisa sekolah bagus, pakai baju bagus, kalau makan enak gitu. Itu mimpi ibu saya. Ibu saya bilang, Rum, ibu tuh nggak pernah berharap banyak. Kalau nggak bisa nyenengin ibu, jangan maluin ibu. Ibuku pernah ngomong kayak gitu pas aku masih sekolah. Terus ibuku bilang, Rum, ibu kerjanya beli capek, panas-panasan. Kalau sekarang ibu kerja megang gunting, ibu pengen anak ibu tuh kalau bisa kerjanya megang pulpen. Maksud ibuku tuh kerja kantoran gitu. Karena bagi ibuku tuh kayak, walaupun aku tuh honorer cuma di daerahku, dia udah bangga banget itu. Dia senang banget. Kayak, aku loh buruh pabrik, anakku sekolahnya tamat, bisa kuliah, bisa kerja di dalam ruangan ber-AC gitu. Dia senang. Masya Allah, jadi ibu nggak pengen apa yang ibu rasakan dialami oleh Iya. Mbak Arum gitu ya, pengen anaknya sukses gitu ya. Masya Allah, sosok yang luar biasa sekali ya. Nah, Mbak Arum, hal apa yang kamu rindukan dari ibu setelah beliau tiada? Semuanya. Cerewetnya dia, ngaturnya dia, marahnya dia, diemnya dia gitu kan. Sama kayak tempat cerita yang sangat terbuka. Itu yang paling dirindukan. Jadi sekarang kita malah sadar ya bahwa itu hal yang sangat kita rindukan ya, walaupun pas selama beliau hidup. Kadang kita nggak suka berpikir ya, kok ibu kita cerewet banget gitu. Jengkel banget rasanya. Malah itu yang paling Mbak Arum rindukan Paling sekarang. dirindukan. Apalagi sekarang aku udah menikah, aku udah punya anak kayak. Kalau ada ibu pasti ibu seneng banget dong ngeliat ini. Karena Mbak Arum tahu cerewetnya ibu itu untuk kebaikan Mbak Arum gitu ya. Kayak sekarang orang-orang cerita misalnya, ibuku nyaranin loh buat cucunya tuh begini. Aku nggak ada. Ibuku tuh cerewet banget loh ngatur aku, nggak boleh didik anakku kayak gini, nggak boleh ngasih makan anakku kayak gini. Aku nggak ada loh. Jadi ibu belum sempat melihat anaknya Mbak Arum, jadi waktu Aku kepergian ibu menikah. belum nikah. Iya. Alhamdulillah sih sekarang udah punya mertua ya untuk menggantikan posisi ibu. Tapi memang sebaik-baik apapun orang lain tidak bisa menggantikan posisi ibu kita. Ibu yang melahirkan gitu ya. Oke. Jadi luar biasa Mbak Arum ya. Dan sosok ibu Mbak Arum juga luar biasa. Kedekatan kalian itu sangat luar biasa ya. Aku bisa merasakan yang Mbak Arum begitu lulus SMA, Mbak Arum harus keluar kota melanjutkan kuliah untuk memberikan kebahagiaan buat orang tua, membuat orang tua bangga. Setelah lulus Mbak Arum dapat pekerjaan, dan boleh tanya waktu itu ibunda didiagnosa kanker itu pas Mbak Arum lulus SMA atau setelah Mbak Arum kuliah? Setelah kuliah. Oh berarti dapat kabar Iya, ibu pas terkena. lagi itu. Aku lagi pengen ngikutin lomba mahasiswa berprestasi. Aku ingat banget. Oke, jadi posisinya Mbak Arum lagi kuliah dapat kabar. Iya, dapat. Ya, itu gimana perasaan Mbak Arum tuh waktu pertama kali dapat kabar ibunda didiagnosa sakit kanker? Kayak mikirnya setiap anak yang merantau pasti kabar yang paling ditakutkan itu adalah kabar tentang sakitnya ibunya, apalagi tentang kepergian ibunya. Sakitnya orang tua ya. Dan Semenjak dapat kabar dari kakakku di WA kalau misalnya ibu tuh ternyata udah kanker, dan kankernya ini udah lumayan parah, kata kakakku kayaknya ibu ini udah nyembunyiin penyakit dia ini lama gitu. oh jadi baru terdiagnosanya itu belakangan ya. Jadi ibuku itu kayak tiba-tiba tuh udah pecah gitu. Udah pecah, makanya tumornya itu udah pecah, ternyata tumornya itu tumor ganas dan rupanya didiagnosa itu kanker. Jadi mungkin dia udah nahan, udah dari aku SMA. Tapi kan namanya orang tua, Karena nggak pengen bikin anaknya sedih akhirnya. aku yakinnya gitu. Jadi kondisi dia berat gitu. Ya, baru
ada nggak sih perubahan antara kamu dengan keluarga atau orang-orang terdekat ya ibu ya setelah ibu tiada? Perubahan itu pasti ada. Kayak kami saudara-saudara 6. Kalau kata ibuku tuh 6 kepala pasti beda isinya gitu. Rambut boleh sama hitam pasti beda gitu. 6 anak 6 macam kalau kata ibuku gitu kan. Pasti ada aja selisih Beda-beda paham. sifatnya. Ya. Namanya saudara, ada ribut-ributnya, ada segala macamnya. Itu alhamdulillah ya semenjak ibu nggak ada malah ya kayak selisih paham antar saudara itu berkurang. Masya Allah. Lebih nyatu gitu. Karena ibu, karena nasihat ibu ya. Karena nasihat ibu. Nah waktu semasa ibu masih ada, apa yang sering ibu sampaikan untuk kakak beradik? Ibu tuh selalu pengennya kayak kalian, ibu pengen tuh sukses semua. Nggak perlu ngasih ibu, yang penting cukup untuk kalian. Semoga nanti kayak ya kalian bisa saling bahu-membahu lah. 6 saudara ini. Saling kompak ya. Saling kompak, saling tolong. Itulah sosok ibu. Beliau nggak pernah peduli dengan keadaan dirinya. Yang penting anaknya bahagia. Ya yang penting anaknya selalu bisa makan. Ya, saya senang. Dia senang. Oke. Ada nggak hal yang bikin kamu ngerasa berharga banget sekarang ya setelah kepergian ibunda? Kayak aku merasa jerih payah ibu buat besarin anaknya, didik anaknya, insya Allah nggak sia-sia bu. Insya Allah. Sekarang anak ibu udah berkeluarga, bahagia. Dulu kami yang mungkin makan ayam itu hal yang mewah banget gitu ya mas. Sekarang anak ibu udah di posisi yang ayam tuh biasa aja loh bu. Masya Allah, alhamdulillah. Kayak ibu dulu pengen kan anak ibu apa yang dipengen bisa dibeli, bisa didapat. Insya Allah sekarang apa yang kami pengen udah bisa kami beli kok bu. Alhamdulillah. Jadi kamu mau nyampein terima kasih ibu, doa ibu, didikan ibu, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang kita baik-baik aja bu. Udah. Biar ibu tenang di sana gitu ya. Gitu. Nggak sia-sia perjuangan ibu. Masya Allah. Bangun subuh, pulang maghrib, sore gitu nggak sia-sia. Insya Allah semoga kami bisa jadi amal jariah juga buat ibu. Masya Allah. Nah, Mbak Rum, ada pesan nggak yang Mbak Rum ingin sampaikan ya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama yang seperti Mbak Rum rasakan? Buat teman-teman gitu kan, seberat apapun ketika kita ditinggalkan sama orang tua, jangan sampai ketika kita ditinggalkan malah kita hancur. Karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya hancur, tidak ada. Mereka pergi bukan keinginan mereka, tetapi mereka pergi adalah ketentuan Tuhan yang memang sudah takdirnya. Mereka bertahan di dunia ini juga mungkin bukan hal yang terbaik, tapi Allah menyayangi mereka, mengambil mereka untuk dibahagiakan di alamnya gitu. Masya Allah. Dan kita sebagai anak yang ditinggalkan, semoga bisa menjadi semakin pribadi yang semakin hari semakin baik untuk menyenangkan mereka, menjadi amal jariah mereka, bisa menaikkan derajat mereka di alam sana, bisa mengurangi hukuman mereka. Semoga mereka Allah tempatkan di sisi mereka yang terbaik, sisi Allah yang terbaik, mendapat surganya nanti. Pokoknya kita yang ditinggalkan jangan sampai dengan alasan ditinggalkan orang tua kita malah semakin terpuruk, semakin bersedih, Semakin jauh sama Tuhan. Semakin jauh sama Tuhan, jangan. Masya Allah, pesan yang sangat mulia sekali Mbak Rum ya. Jadi setelah kepergian orang tua, kita nggak boleh ya jauh sama Tuhan, karena doa anak-anak itu akan selalu nyampe dimanapun orang tua kita berada ya. Ya Mbak Rum, sekarang di depan kita, di depan Mbak Rum ini ada kaca. Anggap sosok di kaca ini adalah Mbak Rum di masa lalu ya, yang belum merasakan penyesalan seperti saat ini setelah kepergian ibunda tercinta. Ya, coba hal apa yang ingin Mbak Arum sampaikan? Ya, kita persilakan.
Assalamualaikum. Halo Arum. Di masa dulu, ini Arum di masa depan. Udah 26 tahun. Udah banyak penyesalan karena ibu udah nggak ada. Arum pengen seharusnya buat Arum yang dulu. Kalaupun memang bisa memutar waktu. Pesan buat Arum yang dulu tuh seharusnya jadilah anak yang lebih giat lagi. Ibu capek banget loh. Ternyata ngusahain kebahagiaan anak-anaknya, terutama Arum, anak bontot yang semua keinginannya diikutin. Ibu tuh capek banget kerja, pergi subuh, pulang sore. Seharusnya Arum jadi anak yang lebih giat lagi dong, biar bisa lebih nyenangin ibu. Seharusnya Arum jadi anak yang kalau ibu minta tolong langsung dikerjain, jangan nanti dulu, banyak alasan jangan. Seharusnya Arum lebih kayak ngabisin waktu ngobrol sama ibu, bukan main. Pas lagi ibu ada di rumah, seharusnya pulang cepat ngobrol sama ibu, bukan malah main sama teman-teman, bukan. Karena ternyata setelah kehilangan ibu, waktu bersama ibu tuh yang paling dirinduin. Omelan-omelan ibu yang Arum anggap dulu kayak ngeselin banget sih ini ibu, bawel banget sih ini ibu, ternyata itu yang malah penting banget. Itu yang malah Arum rindukan nantinya. Seharusnya Arum dulu nggak banyak berkeluh kesah, punya kondisi yang mungkin Arum mikir kok hidup susah banget sih. Ternyata kondisi Arum yang dulu hidupnya susah banget malah banyak mendapatkan pelajaran, sehingga di masa depan Arum makin bisa sering bersyukur. Ternyata didikan ibu membuat Arum menjadi anak yang lebih mandiri. Ternyata didikan ibu yang kamu harus kerja ini, kerja itu, kerja ini di rumah. Ternyata itu yang membuat Arum bisa jadi lebih tanggung jawab ke depannya sama kerjaan Arum. Arum seharusnya lebih banyak bersyukur atas apa aja yang ada di rumah kita. Arum bersyukur punya ibu yang sangat berusaha keras untuk membahagiakan Arum dan saudara-saudara yang lain. Arum seharusnya lebih semangat lagi menggapai cita-cita Arum, jangan mengeluh, jangan malas, supaya ibu juga lebih cepat seharusnya menikmati apa yang Arum hasilkan. Mungkin itu aja yang aku mau sampaikan ke diri aku dulu. Masya Allah Mbak Arum, Insya Allah Ibunda husnul khatimah ya. Mbak Arum sosok anak yang baik, Masya Allah. Ya namanya kehidupan, ya ibu sama anak itu kadang kita ada perbedaan pendapat, tapi tetap apa yang ibu sampaikan itu untuk kebaikan anaknya. Jangan sampai kita sebagai anak durhaka sama orang tua. Dan Masya Allah Mbak Arum, di setiap kenangan bersama ibu pasti terdapat ketegaran dan cintanya menjadi pelita di tengah gelapnya perjuangan. Kini meski ibu Mbak Arum telah berpulang, Mbak Arum harus tahu Allah yang akan membahagiakan ibu dengan cinta yang lebih besar. Mbak Arum terima kasih ya udah mau sharing ya perasaan Mbak Arum, dan insya Allah bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sebagai anak ya selalu menyayangi ibu, orang tua, karena seperti yang baginda Rasul pesan, manusia pertama yang harus kita hormati, kita sayangi adalah ibumu, ibumu, ibumu. Siapa yang menyayangi ibu, insya Allah kita akan menyayangi yang lainnya. Nah, terima kasih ya atas kisah yang menyentuh dan inspiratif. Perjuangan Mbak Arum dan ibu yang menghadapi penyakit dengan keteguhan hati sungguh luar biasa. Meski ibu telah berpulang, cintanya tetap hidup dalam setiap kenangan dan impian yang ditanamkan. Teman-teman, semoga cerita ini memberikan kekuatan bagi kita semua untuk menghargai setiap momen bersama orang-orang terkasih. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayangilah keluarga, terutama orang tua, ya,
Dan kita harus terus berjuang dalam menghadapi tantangan hidup. Barum, semangat selalu, terima kasih ya. Terus doakan ibu ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.